Arik Kencana. Dengar nama ini, penggemar lagu pop Bali mengatakan bahwa dari sekian banyak penyanyi lawas lagu pop Bali yang bisa bertahan dan tetap eksis dan jadi idola, termasuk diantaranya Arik Kencana, papan atas. Apa komentar Arik gitu? Bahwa penyanyi lawas mungkin udah banyak yang tidak aktif lagi, tapi Arik Kencana masih tetap eksis. Gimana? Ya, itu orang yang menilai. Saya hanya menjalani aja, Pak De. Nah, tapi kan Arik ini, ketika banyak penyanyi yang kebingungan mencari ide, terus kemudian apalagi perubahan dari dulu kaset, VCD, sekarang YouTube, Arik Kencana ini kok malah makin aktif gitu. Artinya setahun itu bisa cukup banyak mengeluarkan lagu. Seperti apa gitu, Rik, kreativitas tuh? Mungkin kalau di sini sebenarnya poin utamanya kita relasi harus lebih banyak. Nah, relasi itu dalam artian begini. Di musim sekarang, nah terus terang kalau kita ngandelin dari apa namanya, dari nyanyi aja, nah mungkin agak sulit ya, karena ruang gerak kita dalam mencari penghasilan di musik itu, contoh dari konser itu udah jarang ya, dibatasi PPKM, terus kemudian dari gini juga dari offline juga mungkin agak menurun, dari online misalnya dari YouTube itu mungkin agak menurun karena saking banyak terus orang beli kuota pun itu ya beli kuota itu ya penyebabnya agak sulit. Nah, cuman kalau yang secara pribadi di sini yang bikin lagu itu jadi sistem hemat kita pakai. Sistem hemat itu maksudnya begini. Bisa dibagi tipsnya nggak itu biar yang lain bisa Sistem hemat itu kita bikin suatu lagu, ya anggaplah karya kita maksimalkan sekali. Jadi kita liatin ke anggap itu klien ya, klien yang pengen ngiklan, tapi ngiklan secara terselubung. Itu kita mintain semacam sponsor lah artinya. Sponsor dalam artian cukup biaya operasionalnya kita aja yang tertutupi itu, tapi popularitasnya kita masih kita dapat. Nah, contoh, kita bikin klip di suatu tempat usaha, nah kita mintain dia, oke kita minta gini, mau nggak dibantu? Kita liatin nanti promosi terselubung, anggap kayak gitu. Sama kayak lagu Beli Kulilo, Pak. Nah, itu ada namanya promosi terselubung, itu ada iklan mahkota catering di sana, ada iklan tempat dekorasi, syuting, pabrik. Iya, semua di sana dapat gininya. Jadi saya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun di sana, tapi popularitasnya tetap saya dapat astongkare dari job-job manggung. Nah, sedikit tidaknya kalau lagunya viral kita dapat juga. Gitu. Tapi itu walaupun tidak seperti dulu, misalnya karena relasi ya, berarti ya, kekuatan dari relasi. Ya, kekuatan relasi itu yang sangat penting. Itu kita punya rekan-rekan pengusaha. Iya. Ya, itu dah. Tapi saya kira bukan karena hanya rekan relasi juga. Kalau dilihat lagu Ari yang bisa tembus 1 juta, 2 juta lebih itu karena temanya itu loh. Gimana Ari bisa menemukan tema yang boleh dibilang orang mengatakan ke bahasa Jakarta, orang bilang lagunya gue banget gitu. Ini kok seperti saya gitu. Gimana menemukan tema-tema seperti itu dari apa harta hanya titipan, Beli Kulilo. Yang kemarin itu yang tidak singundang itu apa? Singundang mantan. Singundang mantan itu gimana gitu, Rik? Itu tergantung seperti yang bilang tadi, relasi pergaulan juga. Nah, di saat kita bergaul dengan kalangan ini, kita punya ide, oh ini tema lagunya. Di saat kita bergaul di kemanusiaan kayak di yayasan itu, saya punya lagu Harta Titipan, nah, ngiring berbagi. Nah, di saat kita bergaul dengan teman-teman pengusaha, saya punya lagu motivasi Beli Kulilo. Betul. Nah, seperti itu. Nah, di saat kita bergaul dengan orang-orang romantis, saya punya lagu Cinta lagi. Iya, seperti itu. Kalau tentang keluarga, Putih Bagus ya seperti itu. Di saat kita bergaul dengan orang-orang yang mengeluh, aduh raga sing lana cenik, misalnya gitu ya, maaf ampura biar tidak ada gini nanti. Itulah lagu Putih Bagus seperti itu. Itu bagaimana artinya bisa kepikiran sampai seperti itu, Rik? Kalau orang kan mikir harus mecik pelengan
lagu apa dek gay gitu. Tapi kalau Ari kok kayaknya gampang aja gitu, Dik. Nggak, sebenarnya nggak gampang. Saya sampai sekarang udah 3 bulan tidak ngambil gitar sama sekali. Karena mungkin pikiran lagi terkontaminasi ya. Jadi kalau prinsipnya Tiang, sekali bikin lagu itu harus kelihatan gitu. Jadi ada kalanya gengsi itu dalam artian begini Pak De. Biar berkarya aja. Ya, di saat saya berkarya 10 lagu yang diterima cuma 2 lagu udah down mental Tiang. Lebih baik saya bikin 1-2 lagu tapi kelihatan gitu. Tapi jarang tapi kelihatan. Itu sih kalau bagi Tiang cara berpikir. Ada yang kan sama juga daripada memaksakan bikin album tapi materinya belum cukup kan gitu ya. Betul. Jadi untuk lagu terus terang Tiang fanatik sama lirik dan irama. Nah, liriknya itu contoh misalnya lagu Mentila Sang Raja. Nanging itu suara eng terakhir itu suara sengau itu bisa dilanjutkan masih dia semacam automation-nya itu bisa dipakai itu. Nah, coba huruf mati kita dipakai terakhir, misalnya huruf konsonan ya, nggak bisa kita kembangkan gininya itu. Dakep, nggak bisa ngolah. Habis. Ya, cuma nanging masih dia lebih panjang jadinya. Nah, itu kalau artinya Ari ketika membuat lagu dengan pertimbangan lirik seperti itu, Ari dapat ilmunya dari mana gitu? Artinya kan orang mengatakan bahwa apakah banyak baca atau apa, atau dengan tersendirian tercipta. Karena kendala kebanyakan lagu pop Bali sekarang kan di sana penataan lirik. Betul. Liriknya kurang kuat. Nah, kalau di Ari, kalau dibilang berat enggak, tetapi pas gitu loh. Kita main rasa Pak De. Main rasa. Jadi itu pun otodidak juga. Saya pernah ada pengalaman guru vokal nih yang ngajarin. Saya tidak tahu itu namanya teori itu, tapi saya sudah melakukannya. Nah, contoh, ada namanya teknik falsetto, ada namanya teknik brilliant. Nah, terus ini teman guru vokal ini, bro, saya nggak bisa nyanyikan secara falsetto. Tak bilang gitu. Ya kalau nggak bisa secara falsetto, ada dua teknik, Ri. Itu ada falsetto, ada teknik brilliant namanya, nah, gitu kan. Terus saya bilang, saya enggak bisa nyanyi falsetto kayak, cuman saya kalau nyanyi saya gini kan, gitu kan, saya nyanyikan itu udah namanya teknik brilian gitu ya. Artinya tanpa disadari saya pakai teknik itu. Nah itu dibilang teknik itu lebih tinggi dari falsetto, gitu. Saat membawakan lagu tinggi ada falsetto, ada brilian. Saya enggak bisa falsetto, saya paksa pakai teknik ini, ternyata itu namanya brilian. Gitu. Suara nyepit. Nah, tadi kan Ari mengatakan ketika bikin lagu tuh juga nggak sembarangan ya, artinya cukup lama mikir. Tapi prosesnya itu jadi lagu itu rata-rata gimana, Ari? Karena kan kok dilihat kalimat yang Ari bikin juga mungkin gitu. Kebanyakan anak-anak orang lagu bikin sekarang kan bahasanya campur-campur. Terus kemudian juga tidak jelas misalnya susunan kalimatnya. Tapi kalau di Ari relatif boleh rata-rata tuh kalimatnya aman-aman aja gitu loh. Gimana ya? Saya sendiri juga nggak ngerti. Nah, termasuk pernah nggak berpikir bahwa lagunya akan jadinya kayak begini? Nggak pernah. Nah, kayak lagu 1000 Bidadari. 1000 Bidadari itu saya sampai 1 tahun lebih bikin lagu itu nggak pernah jadi. Karena saya yang dapat duluan adalah baitnya. Nah, baitnya dapat duluan, terus nyari rap. Ini terlalu manis lagu 1000 Bidadari. Terus carikan rapnya nggak nyambung. Kata-kata dapat, tapi iramanya yang nggak dapat. Jadi terus terang seperti yang bilang tadi, saya fanatik dengan irama juga. Gitu. Kurang asik. Ini udah di depan bagus. Ini kalau di belakangnya gini kasihan. Sampai dibantu sama De Arta. 1 tahun lagu 1000 Bidadari itu saya bikin. Baru jadi belakang. Iya, baru jadi, Dek. Saya pingin gini, Dek. Saya enggak jadi lagunya karena kasihan nih. Baitnya terlalu manis, tapi kalau rapnya jelek, nggak beri lagunya. jomplang ya jadinya. Iya, akhirnya dibikinin sama dia. Coba kesini bawa neng no. Ih, kok bagus. Nah, di sana di saat buntu itu ada orang yang bisa memberikan masukan, nyambung jadinya. Kalau dilihat Ari dari rekaman dulu ya, dari awal di Januari dan segala macam, sampai sekarang, itu Ari termasuk sangat jarang sekali membawakan lagu ciptaan orang lain. Kenapa, Ari?
lebih banyak lagu ciptaan sendiri dari dulu ya. Rasa mungkin nggak dapat kalau orang lain menciptakan. Kalau yang dengan kata-katanya spesifik, gitu. Spesifik dari kata-katanya. Contoh Harta Titipan. Sampai Tison sendiri dia bilang gini, ngeri kalau beli Ari dengerin gini apa namanya kata-kata lagunya gitu sampai dia Tison. Jadi dibilang dah nyambung gini, tapi itu muncul dengan sendirinya. Dibuat dari sini muncul dengan sendirinya. Iya, muncul dengan sendirinya. Nah, seperti tadi saya ketemu sama temen itu, adiknya jadi balian itu. Di saat dia di rumah, disuruh memantra nggak apal. Gitu. Akhirnya setelah ketemu pasien, muncul dengan sendirinya. Nah, sama seperti mirip sekarang. Ya, coba disuruh nyanyi, bikin lagu, nggak keluar sama sekali, nggak ada ide. Tapi kalau udah ada inspirasi itu langsung bisa. Ketika bisa. Rata-rata lagu yang Adik ciptakan itu yang paling cepat berapa lama, Adik? Paling cepat, paling 2 jaman lah. 2 jam. Lagu apa itu contohnya 2 jam? Yang dinyanyikan sama Dek Uli, Peteng Dedet. Peteng Dedet itu. Ya. Nah, kalau Ari pernah menduga nggak artinya bahwa lagu ini akan booming atau apa? Sama seperti Beli Kuliluh itu. Itu mungkin rekor luar biasa ketika masa pandemi, orang mungkin berhemat apa, tapi itu dalam waktu singkat, sekarang udah berapa juta itu, banyak banget. 17 ya? 17 juta itu luar biasa. Nah itu pernah menduga nggak, Ari? Atau enggak? Nah, waktu itu yang vakum selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu yang bisnis di dekorasi, jadi yang namanya musisi itu kan males sebenarnya orangnya ya. Terus saya bergelut ke dunia bisnis, crowded sekali gininya pikirannya kita. Jadi saya bangunnya jam 5 pagi. Nah, terus tidurnya paling cepat jam 2. Betul. Nah, karena terkontaminasi pagi-pagi udah nih harus siap gini, siap alat gini, terus belum klien komplain. Itu yang bikin terkontaminasi. Saya libur selama 2 tahun. Ada teman-teman musisi yang main ke rumah sampai tak kasih. Nah, ada nggak dihiraukan ya? Iya, malah tak kasih lagi Pak De. Ada ngidupin lagu Bali, tak matiin. Iya, saya jenuh sekali selama 2 tahun. Berarti 2 tahun itu berusaha pokoknya tidak tersentuh dengan lagu Bali gitu. Iya, saya sampai sempat istilahnya getak pasangan dengan radio lagu Bali. Iya. Kita masuk dengan lagu sendiri juga. Lagu sendiri. Sampai gini, kalau ada orang nyanyikan lagu di depannya tiang sing nyaman tiang. Gitu. Nah, waktu itu yang paling ekstrem itu dah teman bawa gini, ngidupin gitar, tak taruh gitarnya. Tak sembunyiin, radio tak cabut sampai tak putus. Pokoknya saya enggak mau denger lagu Bali waktu itu. Nah, kemudian setelah di dunia dekorasi bisnis itu udah mulai saya bisa mengendalikan, udah mulai kerinduan. Saya rindu sama musik lagi. Bikin lagu, judulnya pertama itu Kuli Dekorasi. Saya kasih anak buahnya Tiang, karyawannya Tiang waktu itu, dia seneng nyanyi. Nah, tapi karena gimana itu nggak jadi dibawain, itu karyawannya suud, berhenti. Ya udah saya nyanyiin sendiri aja dah. Itu nggak nyangka juga itu ngebom lagunya. Dan akhirnya jadi jargon tersendiri ya. Semuanya ada truk di belakangnya tulisan Beli Kuliluh. Gitu. Ya seperti itu. Nah waktu itu pun syuting sampai videografernya kaget. Dia nggak percaya. Pakai celana pendek, nggak mandi, terus. Nah karena saya ngurus karyawan waktu itu, kamu naikin gininya, tendanya, angkat kakinya, itu mau disyuting dari sana. Saya nggak mandi. Terus gantinya kan sekarang gilirannya saya beli lip sync. Beli. Besekan beli ke lip sync kini. Kini kan. Sekan ya beli sing mandus sing payas gitu. Santai kini den. Wah, sekan deh gitu sampai 3 kali sampai. Nah, liang anduk kan mau. Anduk apa tuh? Kini kanggo udah tak set di gini. Ya udah nyanyi gitu aja. Gitu, makanya dia pun heran kok bisa beli harinya sesantai ini gitu dia. Dibanding dengan dulu, artinya ketika masih di Janwadi sempat membuat beberapa hit ya, termasuk Kutang Rama dan segala macam. Dengan sekarang, mana lebih berat bagi Ari bebannya menciptakan lagu itu? Dulu apa sekarang itu? Karena sekarang itu lagu kebanyakan saya konsumsi sendiri. Mungkin lebih gampang sebenarnya sekarang. Memproduksi sendiri juga. Ya, memproduksi sendiri, saya konsumsi sendiri. Apa yang saya mau bisa saya bikin sendiri. Artinya ide itu lebih tercurahkan ya, lebih leluasa ya. Banyak yang request lagu ke Tiang nih, kadang-kadang berat sebenarnya rasanya karena
mampukah dia membawakan hati saya? Ya, biasanya kan begitu dilihat ngetop, pasti banyak yang kepingin bikinin dong lagu ini gitu. Banyak yang minta dibikinin lagu. Banyak. Nah, bahkan sampai tak kasih lagunya orang lain, nggak mau beli. Kalau bisa beli yang ciptakan. Seperti Harus itu. ciptaan Ari Kencana gitu ya. Seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang begini, kalau orang mau nyari lagu ke Tiang, kasih saya cerita. Saya dengerin dulu vokalnya dia, masuk enggak dia dengan lagu ini? Baru dibikinkan lagu ya, yang baru pas. dibikinin. Enggak bisa saya Bukannya kasih lagu yang sudah ada dikasih gitu. Enggak. Jarang dia ngasih gitu. Jadi saya minta ceritanya dia, entah itu cerita cinta, cerita apa, baru saya kembangkan lagi. Kalau Ari sendiri sebetulnya lebih nyaman sebagai pencipta apa sebagai penyanyi? Kalau sekarang mungkin saya terkontaminasi di dunia bisnis, keduanya berat. Kalau dulu nyaman gitu, karena fokus ke sana. Nggak masalah gitu. Kalau sekarang berat bagi Tiang bikin lagu tuh berat. Gitu. Untuk bisnis kita keep dulu. Saya mau nanya yang ini. Dulu sebetulnya ada memang cita-cita jadi penyanyi itu gimana? Kok bisa terdampar di lagu pop Bali itu gimana ceritanya? Tiang pernah lomba karaoke dulu di Radio Glora ya di Gianyar, dan itu pun saya dapat juara harapan 1 gitu. Terus SMP gara-gara temen nyanyi di pura pakai loudspeaker toa itu ya. Betul. Jadi ternyata asik ya, lagu Bali itu asik gitu. Nah, akhirnya saya ikut lomba nyanyi di sekolah. Ikut lomba nyanyi di sekolah, dapat juara 1 waktu itu. Nah, terus di sekolah juga di kelas saya dapat nilai, kalau nggak salah nyanyi itu dapat nilai 8,5 di sekolah. Di sekolah. Itu nggak pernah ikut kayak anak sekarang ikut sanggar kursus enggak ya? Nggak pernah. Otodidak. Otodidak. Ya. Jadi begini, yang jelaskan sedikit tentang les vokal ini ya. Itu ada 2, ada yang komersil, ada yang festival. Seni istilah. Komersil dan festival. Di saat kita ingin dikenal lebih banyak orang, ya udah kita harus nyanyikan lagu yang komersil. Kalau festival itu sistemnya untuk lomba-lomba. Lomba-lomba. Jadi yang tahu-tahu itu aja peserta lomba aja biasanya gitu. Makanya yang dulu punya kursus, gurunya orang festival, tapi dia ngarahin jangan terlalu ngikutin festival. Kalau kamu pingin naik, dikenal banyak orang, karakter agak komersil. Karena biasanya di festival itu menonjolkan cengkok teori untuk nyanyi, bukan rasa. Teknik nyanyi lebih banyak. Teknik nyanyi, bukan rasa yang ditonjolkan. Kalau Tiang rasa yang kita tonjolkan, mendingan nyanyi natural, tapi rasanya dapat. Gitu. Nah, kalau Ari sendiri dari beberapa lagu tersebut yang pernah bukan dipopulerkan, artinya yang booming lagunya Ari, mana yang paling berkesan sekali bagi Ari dari zaman pertama dulu rekaman kaset sampai yang sekarang ini, yang punya kesan tersendiri bagi Ari? Lagu apa ya? Harta Titipan mungkin ya. Harta Titipan. Harta Titipan itu mungkin karena tingkat pendewasaan itu mungkin ya. Jadi umur juga mempengaruhi. Saya mendengarkan lagu itu termasuk yang menjadi inspirasi saya itu Bos P. Susudian itu. Saya melihat kedermawanannya itu, terus saya buat menjadi sebuah lagu. Saya dengar aja sampai nangis melihat klip itu. Saya sendiri sampai nangis. Kok ada orang seperti ini? Kok saya bisa menciptakan lagu seperti ini? Tapi itu kan bukan satu-satunya lagu Ari yang bisa mensugesti atau mempengaruhi orang. Ari bisa ceritakan nggak dari beberapa lagu termasuk mungkin Putih Bagus atau lagu lain yang justru tanpa disadari bisa bikin orang bukan hanya sekedar terenyuh tapi merasuk itu. Gimana itu, Ri? Putih Bagus, orang mata ya. Dapat pawisik dulu sebelum itu gimana? Ya. Lagu Putih Bagus itu inspirasi nyata dulu. Nah, sampai yang wale-walean sama mertua dulu. Ya. Putih nih cara meme kan itu dulu pertama dapat gininya, lagunya belum bait, belum. Betul. Itu aja pertama. Bagus nih. Kone bapak, jangan kone nih, pasti nyanan wale raga kan gitu ya. Ya orang bagus nih cara bapaknya gitu, masa bagus hari kencana kan gitu jadi. Jangan kone kan abu bisi kone tak gitu. Bibi tipis nih, yang gak enak, mirip kan peka nih gitu. Oh diwale dah waktu itu bibi tebel nih gitu diwale. Akhirnya itu karena betul-betul
pengalaman nyata, malah itu yang nge-boom. Cuman ada cerita sedih di balik penggarapan klip itu. Sebelum bikin klip, itu waktu rencana bikin klip, saya janjikan ke orang tua Tiang Nike jadi model. Iya. Jadi model sebagai orang tuanya, kakeknya langsung. Nah, pas 1 minggu setelah perencanaan itu, orang tua Tiang meninggal. Nah, orang tua Tiang meninggal, terus akhirnya setelah selesai acara bingung dah nyari gambar videonya gini dia gambarnya beliau ya nggak ketemu sama video karena durasinya kecil-kecil filenya size-nya kecil-kecil, cukup pakai foto aja sebagai gantinya gitu kan. Saya udah janji udah memasukkan ya Pragat klip sampai sekarang Tiang nggak berani nonton gini tuh. Sampai yang bikin sekarang sendiri malah nggak berani nonton. Nggak berani nonton. Asal nonton video klip Putih Bagus, saya pasti pas rasanya, bagian itu di skip. Iya, pas gambar itu di skip dan semacam ada kesalahan rasanya yang saya tidak pernah bisa perbaiki. Ada penyesalan, ada ketakutan gitu yang Tiang rasakan. Sampai sekarang nggak berani saya nonton klip Putih Bagus itu. Itu artinya bahwa rata-rata lirik lagu tema itu lebih mengena kalau memang curahan hati gitu. Betul. Kan jadinya, bukan yang lainnya. Terus yang sekarang ada juga lagu terbaru itu juga tentang orang tua. Itu judulnya Sayangin Sunune Maurip. Ya mungkin kalau nggak salah lagi 2 hari yang gini rilis. Bukan syuting lagu itu. Mungkin sekitar 99% merasakan kisah seperti itu. Jadi itu ceritanya penyesalan terhadap sikap kita, kita tidak begitu memperhatikan orang tua selama masih hidup. Sampai ketika beliau nggak ada gitu. Ya, sampai beliau nggak ada. Ada kata-katanya di sana, pipis nih bekelin pas nganyudang, kalgena masih singidang melanjang. Kadang-kadang orang pas ngaben itu kan ajem-ajeman, nih bang bekelin. Ya. Padahal sebenarnya itu waktu hidup malah nggak diperhatikan. Dedaran jalan-jalan sodang, do masih singidang kal ngajengang. Ada biasanya semacam minuman apa nih, cucunya biasanya kebesake biasanya gitu. Merarapan atau apa ya, betul. Itu bagi yang sebenarnya nggak ada gunanya, nggak ada hubungannya. Terus ngude sing dinune maurep raga ngerunguang, ngude disubane mati mare pengelingin. Kenapa tidak waktu hidup kita memperhatikan? Kenapa setelah mati mare ngeling langsung gerong-gerong dan tidak ada artinya? Sebetulnya Adit cocoknya bukan jadi pencipta, Adit. Jadi pujangga sekali. Karena kalimat-kalimatnya itu loh. Nah, terus yang kedua ada rapnya lagi. Ngude sing dinune maurep raganya yangang, ngude disubane mati mare meseselan. Hampir sebagian besar orang bakal meseselan di saat semuanya telah terjadi. Itu yang menyebabkan jadi lagu Ari itu panjang umurnya, jadi artinya kapanpun orang mendengarkan bisa gitu jadinya. Saya bikin yang memang betul-betul banyak orang yang merasakan. Kalau bikin lagu cerita pribadi ya mungkin agak booming habis gitu ya. Itu termasuk De Arta yang ngaransemen lagu ini sampai nangis dia. Yang seharusnya nyanyi pengulangan udah nggak bisa, udah nggak kuat, udah nyerah. Saya buka pintu, Dek nyerah Dek, bin bedek di, aduh nyerah wes ngidang. Cuman satu gini aja, bait rap sun, nggak bisa saya yang lanjutkan. Nah terus mixing De Arta yang nangis. De Arta yang nangis. Nah terus setelah mixing itu De Arta nangis. 1 minggu kemudian orang tuanya De Arta meninggal. Nah, waktu pas lagi mixing teringat lagi. Iya, teringat dia, terus dia orang tuanya juga pas di kampung juga sendiri. Pokoknya gini, itu kayak menghipnotis lagu niki. Nah, jadi langsung dia telepon orang tuanya. Bukan niatan dari Ari ya sebetulnya, arti bakal ketemu kalimat ini akan bisa menghipnotis orang, bukan disengaja ya gitu. Ceritanya begini, itu cerita nyatanya Tiang yang alami sendiri. Orang tua Tiang tuh sakit. Nah, sakit pas saya kerja
kambuh sakitnya. Iya. Pas di rumah santai. Iya. Nah, kalau tungguin terus saya enggak bisa makan, enggak kerja. Pas ditinggal kerja baru ada masalah. Pas ditinggal kerja yang di Beleleng, tinggalin 2 hari karyawan dan nelpon, "Pak, ibu pingsan, ibu jatuh." Pas sampai di rumah santai lagi. Iya. Nah, terus kemudian sampai hari meninggalnya terakhir itu istri Tiang masak ke dapur, terus dilihat Memek udah gini, udah sekarat, terus dibangunin nggak bisa, yang masih tidur nih Ki. Nah, terus tak lihat, udah lemet nih kan. Saya ada mobil 2, mobil yang tak pakai untuk bawa ke rumah sakit ini hidup dia, udah tak starter nih kan, udah tak starter, mobil di depan mati. Kebetulan itu mobil yang pakai mobil gede nih kan, mobil off-road, mati total, nggak mau hidup mobil itu. Wah, udah sorong, nggak kuat nih sama karyawan waktu itu sekitar 5 orang itu nggak kuat nyorong mobil itu, nganceng. Terus akhirnya udah lama nih balik ke gini, ke rumah, ke kamar, lihat ibu udah lemet. Ya udah tak pegang itu tangannya. Mungkin ini memang gini, harus di rumah ya. Nggak mau ke rumah sakit artinya, tak pegang. Ya udah, Mek, jalan pun gitu. Saya nggak nangis waktu itu Pak De. Sama sekali nggak nangis karena mungkin udah ikhlas mungkin ya. Udah ikhlas. Memek itu meninggal di kamar, bukan di rumah sakit. Terus istri Tiang nangis, "Apa lu ngalin ke rumah sakit?" "Aing Memek nak berjalan." Tak gituin. Wah, ini udah gerong-gerong, enggak usah nangis, enggak apa-apa. Gitu kan. Ya tutup matanya. Udah. Nah, sekarang kan kremasi nih ceritanya kan. Pas kremasi, wah semua acara masih rame ini, pulang sendiri, ada istri masih balikin alat, ini masih sepi dah di rumah Pak De. Sepi di rumah. Yang masuk ke kamar, itu kan ada punjung. Betul. Ada punjung, lihat fotonya. Baru saya nangis sejadi-jadinya di sana. Gitu, Pak De. Nah, itu awal munculnya ide. Iya, awal munculnya ide di sana itu tak jadikan klip juga. Mungkin itu yang menyebabkan bahwa kenapa kebanyakan lagu Arik Kencana itu lebih mudah diterima, karena realistis gitu jadinya. Ya. Nah, termasuk juga di Balian ini ya, di Balian kan Nunas Baos ini. Betul, ya. Setelah meninggal itu kan. Iya, setelah meninggal itu ada kata-katanya Jero Balian itu, "Ning, ini Memek teke, nah mantu cucu jak mekejang, dengan sangat meseselan, Memek nak boman tongos." Itu bahasanya yang saya ingat. Nah, dengan pati muyutan aja nyame, jak mekejang. Ada pasang ada anggapan kini gitu, nyanan saling peliang gitu kan. Terus akhirnya itu udah bahasan dari dia nyanan sangat meseselan. Mune mulut tuh Meme. Nah, ning Kang Wang muntu malu, Meme nak sing dadi mekelu, Meme lah kan kamu malu. Gitu. Di sana gini, tak masukin di cerita lagu ini nanti. Setelah masuk kata-kata Balian itu di Mempuluasan itu baru klimaknya tambahan rap lagi. Udah sing dinu nema urip. Ya sesega yang tak suruh bikin itu nangis juga, langsung merinding. Ini baru udah bilang idenya saya seperti ini. Gini dia tangannya, lihat gitu. Karena kata-katanya itu real. Ya. Gitu Pak De. Nah jadi selama ini yang kalau bikin lagu memang tentang sosial, ya udah sekalian kita. Yang Kak Arik bilang kalau sedih sekalian, sedih lucu sekalian, lucu sepalan. Dan artinya sengai-ngai jadinya gitu kan. Ya, nah, gitu. Kalau ngomong, saya nggak jadi nangis. Dengar liriknya tadi aja. Oke, lanjut dah. Atau mungkin mungkin saya mungkin bisa ceritakan liriknya sedikit dari ini, awal. Nggak usah, nanti saya nangis lagi. Itu kata-katanya real Pak De. Dari gini, saya minum dulu dah. Ya oke, ikut. Ternyata lagu ini bahaya nih kalau sama Arik. Kalau saya nyanyikan sampai akhir mungkin Pak De kameramen nangis juga nanti, nggak jadi syuting nanti. Ini Ri, Arik kan selain nyanyi juga berapa tahun belakangan boleh dibilang sukses lah gitu. Jadi pengusaha gitu, walaupun usahanya sebenarnya nggak jauh-jauh juga dari dunia entertainment, dekor segala macam. Gimana kok kepikiran terjun ke usaha itu di awalnya gimana?
Ya kita lupakan dulu yang sedih-sedih, Dik. Usaha dulu gimana? Oke, siap. Itu dulu ceritanya, saya guiding dulu. Nah, cuman saya tidak bisa kerja diatur orang, Pak. Tidak bisa kerja diatur orang. Akhirnya saya dulu jual rumah di Pedungan. Nah, itu pun istri sama keluarga, nggak usah, jangan jual rumah pertama gitu. Dibilang. Tapi saya ngotot, saya nggak bisa jadi karyawan gitu. Saya harus berbisnis. Akhirnya jebol ini. Nah, tapi pecah uangnya. Istri tak kasih segini. Kamu belikan apa aja gitu. Istri dibelikan rumah. Terus sudah gitu jebol nih. Lagi guiding saya coba gitu kan. Nah, akhirnya tetap juga nggak merasa nyaman saya. Walaupun saya dapat Guiding uang. Jepang ya dulu ya? Korea. Nggak nyaman saya di guiding itu. Nah, akhirnya istri tak suruh bikin usaha salon. Rias kecantikan, wedding itu. Betul. Nah, dari wedding itu, terus ada aja klien yang nanya, Ri, di mana gini nyari nyawa ini, nyawa itu. Nyari gini saya biar sekalian nyari dekorasi tenda. Terus setelah ada sekitar 6 klien itu yang nanya, saya coba bikin tenda, Pak. Bikin cuma 3 aja waktu itu. Bikin sendiri ya, bukan beli yang sudah jadi. Ada tukang lasnya. Nah, bikin terus kursi juga. Nah, terus ada lagi klien yang nanya, beli di mana nyari ini? Belum berani ya, karena saya punya tenda sedikit aja. Nah, terus akhirnya saya punya komitmen 1 tahun kemudian saya harus berani ngambil resiko. Nah, benar dah, 1 tahun kemudian pas musim wedding ini ada 4 klien waktu itu, Pak De. Ada 4 klien, beli di mana nyari dekorasi gini untuk tenda sama dekorasinya biar sekalian. Oh, saya ada. Padahal belum gini, alatnya saya belum banyak. Saya bilang saya ada. Gitu. Nyanggupin aja dulu. Gitu. Oh, nyanggupin aja dulu. Itu acaranya lagi sekitar 1,5 bulan. Nah, yang kedua klien sama juga gitu, tak sanggupin. Ada gitu. Tak hitung semua tenda, jumlah tenda nih. Segini. Untuk kebutuhan ya, berapa order itu? Iya, berapa order itu dalam 1 bulan itu. Nah, akhirnya kan udah deal nih. Udah deal, saya buat dalam 1 bulan yang bikin tenda sekitar 33 unit, Pak De. 33 unit, kalau enggak salah waktu itu sekitar totalnya 170 juta ngabisin ngabisin biaya untuk bikin gitu tuh kan. Modalin itu. Nah, selesai yang bikin tenda itu, sekarang pemasangan, harusnya pemasangan tadi pagi, tenda belum selesai. Belum kelar semua ya? Belum kelar semua. Malamnya yang pasang ke sana, yang belum pernah ikut di dunia dekorasi, artinya megaya di dekorasi enggak pernah. Cuman modal nekat aja. Saya lihat-lihat gini, pani ya sana gampang, masa sih bisa lain kan. Itu potongannya bisa raga lebih cerdas. Kan gitu berpikir, Pak. Sampai di lokasi, ternyata tenda itu bisa lewat ya. Nggak mau masuk ya, jari-jarinya ada lantang, Pak De. Ada pendek. Stres dari sana. Satu-satunya pemain dekorasi yang bawa mesin pengelasan sama grinder dari saya. Langsung servis di tempat. Iya, langsung potong, langsung ngelas di tempat, Pak De. Waduh, waktu itu selama 2 hari 2 malam saya full di sana di tempat itu. Wah, udah capek sekali, klien komplain, Pak Ari gimana nih gininya, kok belum selesai. Pedanda sudah ngeleneng, Pak De. Masih Pedanda bekerja. sudah datang, saya masih ngilet. Masang bunga, masang megenap, Pak De. Akhirnya dapat tidur sebentar. Ceritanya kan udah selesai nih. Dapat tidur sebentar, 17 panggilan dari klien itu. Baru lihat, aduh apa ya nih benker komplain gitu, Pak De. Akhirnya dibilang, beli ini nggak ada isi lampu, jam 7 malam ini, Pak De. Tenda itu nggak ada isi lampu semuanya. Bayangkan udah gelap ini, orang nyendok nasi nggak kelihatan nasinya itu. Tak telepon teman Gus Panji waktu itu, Gus minta tolong sekali. Tolong pasangin lampu. Minta dia uang 1,5 juta. Saya sisa uang cuma 400.000, Pak De. Sisa uang cuma 400.000. Akhirnya dia yang bantu, Gus ini diolah saja gitu tolong. Orang nyendok nasi ini, dia sama adiknya naikin tangga, pasang lampu. Jadi orang sambil nyendok, sebelahnya ada orang masang lampu. Iya, Pak De, waktu itu. Itu dah gininya kayak kena bom rasanya, Pak De. Nah, itu baru 1 lokasi. Di lokasi lain lagi 4 komplek. Masalahnya lain lagi? Lain lagi. Saya percayakan ke teman ini, dia tukang bangunan, tapi saya pikir tukang bangunan pasti bisa ngakal-ngakalin kan itu kan. Ternyata karyawannya dia lagi 4 nggak datang. Dia kerja di sana sama istrinya, Pak De. Istrinya yang bantuin masang tenda. Dan nggak beres? Nggak beres itu, Pak De. Sama anaknya coet. Waduh, klien komplain juga waktu itu, Pak De. Nah, di sana ada gini, yang betul-betul kayak kena bom. Akhirnya
selesai acara nih, yang tidur bilang sama istri, sing kuat asana kene mati asana nyemak Baru tantangan pertama udah hampir nyerah ya? ya? Hampir nyerah Pak De, hampir nyerah. Terus tak bilang sing kuat sing keur gawe kene bangke sana lagi nyemak gawe kene. Nah sing ade sing gawe halo di sana dah mulai yang gini. Coba pelan-pelan, coba gitu. Cuman mungkin karena yang seneng ekspansif, teman bilang nih ketua apa namanya asosiasi pengusaha dekorasi kadang-kadang, sing laki nih, nggak ada Ji, pendok saja. Baru dibilang, dok, saya beli. Berapa Gengsi, beli? gitu ya? Gengsi, ya. Teman punya tenda yang 10 kali 10 itu harganya 40 juta itu. Diwalek dah gini. Pendok, Rik, sing lagi saya bikin 4, Pak De. Bikin di rumah. Harganya 40 juta satu itu. Gitu. Karena mungkin gengsi mungkin ya. Karena saya dekorasinya saya itu lahir di Denpasar. Denpasar itu sentralnya Ipon, Renon. Renon itu enggak ada Ipon kecil-kecil di sana. Semua gede-gede. Makanya mungkin yang salah lekat dekorasi dulu. Iya, kemampuan saya kecil tapi bersaing dengan orang-orang besar. Jadi harus ngikutin jadinya. Tapi itu kalau Anda lihat dukungan dari istri itu kuat banget ya. Artinya bahwa kolaborasi antara Arik dengan istri untuk bisnis ini juga pas ya. Sebenarnya mungkin mindsetnya istri itu beda antara pekerja dengan pemikir. Kalau pekerja, contoh misalnya motor kotor. Dia lebih baik enggak kehilangan Rp10.000 tapi capek. Kalau Tiang enggak, lebih baik saya kehilangan Rp10.000 tapi ini bisa berpikir untuk mendapatkan Rp100.000. Itu Pak De. Nah, jadi dia sebenarnya ketakutan. Dilihat di Central Parkir yang sempat Jejah juga lihatnya di wanen saja keluar modal gitu ya. Central Parkir yang gini punya event itu dapat kalau enggak salah sekitar berapa 180 itu. Nah, itu ada vendor-vendor juga. Dilihat, dah kan keren ini kan. Sampai jam 5 pagi istri ikut gini Pak De masang karpet. Entarnya selesai acara jam 1 udah habis uangnya Pak De. Ngeling dia. Mujang ke kini jemak gaya ini gadang kelemah-kelemah sing man pipis. Ya orang kita kan masih semua aset masih minjem. Belum BEP kita tak gituin sampai. Belum kecuali kita modalnya tes jadi tinggal menikmati hasil aja. Sekarang belum bisa. 5 tahun baru bisa BEP tak gituin. Sekarang udah mulai bisa tersenyum. Nama lagi sekarang bebannya. Ya, jadi kalau sekarang mungkin di dekorasi udah yang rasa aman gitu ya. Sekarang lagi bikin kantor juga, yang bikin kantor PT. Itu kalau nggak salah terlihat bukan hanya dekorasi, Arik juga ekspansif di usaha lain ya seperti penitipan ya, kargo atau apa kayak gitu ya, pengiriman ya. Ya. Pengiriman ya. Dan dengar-dengar juga mau merambah kuliner juga, itu gimana Arik? Ya, kuliner nanti sama Ko Andinya nanti. Ya, nanti ayo kita bergerak di sana. Kalau itu untuk Pai Susudian, itu ada bos yang ngasih tiang kepercayaan, tiang buka di Gilimanuk. Di Gilimanuk itu tiap 2 hari sekali pengiriman jajannya itu lewat bus. Jadi sebulan sekali tiang mampir ke sana. Sebulan sekali ke sana sambil cek, istri nungguin toko sambil sama karyawan di sana, tiang main off-road sama teman-teman di negara gitu. Hobi jalan aja. Hobi jalan. Enakan mana sebenarnya? Jadi pengusaha apa jadi penyanyi, Rik? Enakan jadi pengusaha. Kalau udah pernah merasakan jadi penyanyi. Enakan jadi pengusaha kalau sudah pernah merasakan jadi penyanyi. Maksudnya orang yang belum pernah jadi penyanyi mungkin lihat, iya enak rasanya jadi penyanyi. Kayak wah mesti gitu. Iya, seperti itu. Artinya begini. Orang melihat jadi penyanyi enak. Tapi saya melihat jadi pengusaha enak. Tapi bagi Tiang setelah saya jalani sekian tahun di dunia usaha ataukah bisnis, bergaul dengan orang-orang sukses, lebih baik sebenarnya jadi pengusaha. Alasannya? Alasannya mungkin levelnya lebih tinggi dari penyanyi. Ya, ngerti maksudnya? Ya, pengusaha bisa membayar penyanyi. Betul sekali. Ada penyanyi sombong misalnya kita, oke suatu saat gitu. Saya punya uang, saya bayar. Kamu berapa bayarnya? 20 juta misalnya gitu. Oke, saya bayar kamu. Saya punya acara di rumah. Udah jadi anak buah nanti itu. Betul. Kalau penyanyi belum bisa menjadi pengusaha dalam waktu instan. Tapi kalau pengusaha punya modal aja udah besok jadi penyanyi. Tinggal beli rekaman atau order jadi penyanyi. Iya itu. Oke. Ya, levelnya lebih tinggi, levelnya lebih tinggi gitu pengusaha itu.
Mungkin itu juga nggak yang menyebabkan Ari belakangan katanya susah kalau diminta tampil, Ri, nyanyi, Ri. Kayak wah kalau ngorder Ari gitu. Kenapa, Ri? Ada kejenuhan Pak De. Ya. Yang udah 21 tahun sekarang karena banyaknya hobi mungkin ya Pak De ya. Saya dinyanyi, oke, punya hobi, terus ada punya hobi baru lagi, punya hobi baru juga lagi. Ya, itu yang bikin jenuh. Drone juga ya katanya. Iya, itu yang bikin ya udah, ini sudah saya alami. Semua fase di musik. Kalau penyanyi baru mungkin lagi senang-senangnya dia sedang nyari panggung malah. Nyari panggung. Kalau saya malah kebalik, saya lebih baik di belakang panggung. Tapi itu bukan berarti sombong ya? Bukan sombong. Ya. Kejenuhan, ya itu ya jenuh, betul-betul jenuh Pak De. Kalau penyanyi baru mungkin dia pengen kelihatan di klip itu 60%, 70%. Kalau yang kebalik, kalau bisa cuman 5% aja udah cukup. Ya. Gitu. Biar model ya selebihnya. Iya, satu sisi mungkin terbebani. Aduh, cari ngai klip. Aku baju pangkedas, mesti makanya tampilan, aduh. Itu yang menjadi beban Pak De. Sudah nggak masanya lagi ngerasa gitu ya. Jadi beban sekali. Kayak dulu juga gitu, di waktu di Januari, satu kali syuting itu harus ganti-ganti baju dengan modal sendiri. Konser mampir satu tali beli baju. Artinya kalau sekarang mengundang Ari biar mau nyanyi, nunggu moodnya dulu ya? Bagaimana? Mood mungkin ya. Nunggu moodnya baru gitu ya. Nah, ada yang menarik juga dari Ari, selain nyanyi sudah, cipta lagu sudah, usaha sudah. Ari juga bergerak di bidang sosial kemanusiaan, Di. Bikin yayasan Harta Hanya Titipan. Jarang mungkin ada penyanyi sukses jadi pengusaha juga bisa sosial. Nah, ini latar belakang munculnya King Indro bikin yayasan itu seperti apa, Ri? Gitu. Saya dari dulu sebenarnya ikut pergerakan di beberapa komunitas, cuman nggak bisa maksimal. Kadang-kadang dapat waktu, oke lah. Gitu. Nah, terus saya melihat statusnya teman ini, bos ini, Pisu Sudian ya. Terus terang saya open aja. Itu Pisu Sudian, dia bikin status bukan karena kita lebih, tapi karena kita pernah merasakan kekurangan. Nah, itu yang jadikan motivasi, benar sekali ini. Nah, satu sisi kalau saya punya yayasan, saya akan totalitas. Nah, tapi tanpa membebani juga kita. Nah, di saat kita tidak mampu dan crowded misalnya paksain gitu kan mubasir jadinya. Gitu kan. Nah, saya bikin yayasan itu, saya ajak teman-teman. Pertama kali yang bikin itu yang punya Interblok juga. Saya ikutkan 8 orang waktu itu, sama Yantawan juga di Sulawesi. Pas mulai musim COVID, bulan Maret, orang-orang pada meminta bantuan ini. Minta bantuan. Itu awal munculnya. Awal munculnya. Kalau di saat musim bagus, siapapun bisa menyumbang. Gampang cari uang kan. Nah, saya balikkan di sana. Di musim gini seharusnya kita bergerak. Orang-orang pada menderita. Kalau bisa kita memberi. Tak kumpulin waktu itu, tak telepon teman-teman. Yuk kita bikin komunitas, yuk kita komunitas berbagi. Tak telepon Yantawan, Gede Sujana Interblok, ada teman lagi itu 8 orang. Kita urunan sama-sama 1 juta. Dapat 8 juta, terus kapan kita bergerak? Oke, lagi 2 hari kita ke Seraya. Nah, Seraya, keluar dananya waktu itu 4 juta. Ya udah kita berbagi. Wih, asik dah gininya itu. Nah, terus kita bikin gini ya biar lebih keren, kita bikin baju ya gitu. Akhirnya terus nyambung teman-teman. Berlanjut. Iya, sampai beberapa pengusaha yang ajak juga gabung di sana. Nah, termasuk di Sulawesi, Yantawan itu korlapnya Sulawesi itu, koordinator lapangannya Sulawesi. Jadi waktu gempa di Sumba kemarin, kita dari sini dapat kumpulin dana sekitar 25 juta, di Sulawesi dapat 15 juta. Jadi Yantawan yang mengkoordinir di sana, dia kirim dananya itu sampai hampir dirampok lagi gininya kita, sembakonya kita. Dijarah. Iya, karena kondisi agak crowded juga ya waktu itu ya. Iya. Gitu. Nah, sampai sekarang. Nah, cuman kalau dulu kita bergeraknya, oke cari data di sana. Nah, itu pikir-pikir kayaknya kurang tepat sasaran. Biar sekarang kita menunggu siapa yang membutuhkan. Nah, siapa yang membutuhkan. Kalau dulu kan kita mencari orang yang membutuhkan. Kalau dibilang dikasih bantuan, siapapun pasti mau. Nah, jadi setelah kita evaluasi mungkin kurang tepat sasaran itu. Nah, sekarang kita memang mencari, ada data ini begini. Kadang-kadang yang ada di pos, ada secara pribadi masuk, ini anak cacat, ada anak yang
kemarin ada anak dari negara itu butuh dana berapa kadang itu dibilang, udah kita nyumbang juga sedikit. Rencana tadi juga kita ke Sanglah itu ada anak kecil yang kena tembak bedil senapan angin itu dari negara juga. Rencana tadi tim berangkat, tapi karena satu orang nggak bisa, nah biar santai jalan-jalan katanya, ya udah besok aja berangkat gitu. Nah jadi itu perlu dana sekitar 100 juta, tapi kita nggak mungkin juga ngendel full semuanya, biar kita juga tidak terbebani. Sama dengan yang lain juga ya. Ya kita bakal sharing istilahnya dengan yayasan lain. Cuman dengan sumbangan kita pertama, entah itu berapa, 1,5 ataukah 2 juta, kita post, oke teman-teman yang mau ikut membantu, mari lewat kita bersama-sama membantu. Artinya kan gini, Rik, simpelnya bahwa kombinasi ketiga ini antara dunia seni, bisnis, dan sosial ini bisa saling menopang jadinya. Saling gitu, menopang. Ya. Terus terang, setelah yang ikut terjun di dunia kemanusiaan, itu sangat membantu popularitas tiang. Satu sisi sugesti juga. Ya. Sugesti di saat kita memberi itu yang saya rasakan yang saya rasakan cepat sekali feedbacknya datang. Cepat sekali feedbacknya datang itu. Ya, kita seperti orang mengatakan hukum tabur tua ya. Apa yang kita tanam itu juga akan kita terima. Betul. Kan? Itu sugesti. Nah, tapi kadang-kadang ada juga kaling awaknya. Ada yang nyinyir nggak? Melihat itu, apa gak itu? Dia nggak ini gitu. Ya banyak dibilang tiang juga, ya mungkin nyalon. Ya banyak seperti itu, dan saran-saran juga teman-teman biari punya popularitas sekarang di sini di kemanusiaan, kalau bisa jangan ikut di dunia politik, siap. Itu komitmennya tiang. Kalau Ari sendiri menjawab itu, ada minat nggak, Ari? Kalau tiang sendiri nggak ada. Nggak ada arah ke politik ya? Nggak ada. Tambah pusing lagi. Ya, resikonya yang tiang lihat lebih banyak. Karena banyak pengalaman teman-teman. Apalagi, maaf ya, kalau dulu modal popularitas dari seniman itu bagus. Ya. Modal itu kan. Kalau sekarang nilai minus itu sebenarnya. Apa peragat tangga tuh tadi gini, memangnya kan menggending seperti benar. Itu sekarang menjadi nilai minus. Ya. Bukan nilai plus lagi. Popularitas yang dibutuhkan kerja nyata. Iya, yang dibutuhkan harus komprehensif dengan tentang politik, apa yang dibicarakan, ngerti kita. Ya udah kalau mau main di politik, ada kebijakan yang salah, harus berani ngomong, terus ngomong, baru Anda layak mewakili masyarakat. Karena memang Anda dua di sana, bukan dengan modal popularitas saja. Dan Ari sekarang merasa lebih nyaman di 3 bidang ini ya. Nyanyi, lebih nyaman. Usaha, bergerak di kemanusiaan. Saya banyak yang nawarin jadi politisi ceritanya, sampai dikasih dilamar partai gitu. Sampai dikasih dana. Pak Ari, nyala lagi ya, saya kasih uang 500 juta. Saya kasih uang 1 miliar untuk gini biaya gini. Nggak mau. Risikonya lebih gede itu. Ya. Gitu yang tiang rasakan. Jadi ya udah. Kalau saya jadi politisi mungkin nggak bisa off-road, nggak bisa mancing, nggak bisa nyanyi lagi, ya, nggak bisa kemanusiaan juga akan terbatas. Ya gitu terbatas. Kan. Dong kini kini anggota dewannya jago orang megaya di kini jago mancing gaya, gending gaya, off-road gaya. Ya udah. Nah seperti itu. Biarlah jadi Ari Kencana yang seperti sekarang kan itu ya. Sekarang. Ya mudah-mudahan cerita Ari tadi bisa menginspirasi banyak orang juga, Ari. Artinya bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dan tidak perlu berpura-pura menjadi siapa. Betul. Apa adanya, berbuatlah yang terbaik kan itu ya. Betul. Oke. Salam cangkir kopi hangat. Semoga obrolan kita tadi bisa menginspirasi teman-teman semua.